Hari Dermaga Nasional. Hari Dermaga Nasional diperingati setiap tanggal 17 Juni dalam setiap tahunnya. Dermaga, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring, adalah tembok rendah yang memanjang di tepi pantai, menjorok ke laut di kawasan pelabuhan, yaitu untuk pangkalan dan bongkar muat barang. Dermaga dapat dikatakan bukan hanya sebagai tempat untuk melakukan tempat bongkar muat barang atau penumpang, tetapi dermaga juga digunakan sebagai tempat melakukan pengisian bahan bakar kapal, air bersih, air minum ataupun saluran kotor. Dan juga sebagai sarana pendukung pelabuhan, dermaga sudah pasti menjadi lokasi yang sangat penting. Apalagi Indonesia adalah negara maritim yang terdiri dari belasan ribu pulau, dari ujung Pulau W, Sabang, hingga Merauke. Dari ujung utara di Pulau Miangas, Kepulauan Talaut, hingga ujung selatan di Pulau Dana, NTT yang berbatasan dengan Australia, pastinya memiliki dermaga untuk menghubungkan antar pulau yang didiami oleh orang yang bermukim. Berikut 10 dermaga atau pelabuhan yang terkenal di Indonesia. Mari kita simak dermaga atau pelabuhan yang ada di Indonesia. Pertama, Pelabuhan Tanjung Priuk. Tanjung Priuk, yang merupakan pelabuhan di sebelah utara Provinsi DKI Jakarta ini, merupakan pelabuhan tersibuk di Indonesia. Tidak hanya mengangkut penumpang, aktivitas di pelabuhan ini juga padat dengan angkutan barang yang masuk dari luar pulau dan luar negeri. Pembangunan Pelabuhan Tanjung Priuk diawali saat terjadi pengendapan lumpur di Muara Ciliwung pada pertengahan tahun 1960. Hal itu menjadi masalah bagi kapal-kapal untuk berlabuh di pelabuhan Sunda Kelapa. Atas kondisi itu, Tanjung Priuk akhirnya menjadi lokasi alternatif karena lokasinya hanya 9 km dari Sunda Kelapa. Kedua, Pelabuhan Merak. Pelabuhan Merak memiliki letak strategis, yakni menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera yang terpisah oleh Selat Sunda. Pelabuhan Merak menjadi pintu masuk dari Provinsi Lampung di Pulau Sumatera dengan Provinsi Banten di Pulau Jawa ataupun sebaliknya. Setiap harinya terdapat ratusan perjalanan feri dari Merak ke Bakauheni di Lampung ataupun sebaliknya. Ketiga, Pelabuhan Tanjung Perak. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan kedua teramai setelah Pelabuhan Tanjung Priuk. Setiap harinya, pelabuhan yang terletak di Surabaya ini kedatangan ratusan kapal. Pelabuhan Tanjung Perak menghubungkan Surabaya dengan kota-kota pelabuhan lain di Indonesia. Pembangunan Tanjung Perak dimulai pada tahun 1910. Keempat, Pelabuhan Bakauheni. Pelabuhan Bakauheni menjadi pelabuhan penting, mengingat posisinya yang menghubungkan Sumatera dengan Jawa. Pelabuhan di Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan ini disinggahi ratusan kapal setiap harinya. Kapal feri yang berlabuh di Bakauheni biasanya melayani jasa penyeberangan angkutan darat, seperti bas-bas penumpang dari Merak, truk-truk barang, ataupun mobil dan motor pribadi. Kelima, Pelabuhan Tanjung Mas. Pelabuhan Tanjung Mas adalah pelabuhan di Semarang, Jawa Tengah. Pelabuhan yang memiliki luas 500 hektar ini memiliki beberapa fasilitas antara lain seperti alur pelayaran, kolam pelabuhan, dermaga, gudang, dan terminal. Di area Pelabuhan Tanjung Mas, terdapat sebuah mercusuar bernama Willem III. Mercusuar ini dibangun pada tahun 1884 di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas oleh pemerintah kolonial Belanda dalam rangka menjadikan kota Semarang sebagai kota pelabuhan dan dagang. Keenam, Pelabuhan Ketapang. Pelabuhan Ketapang adalah pelabuhan khusus kapal feri di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Pelabuhan ini menjadi pintu gerbang dari Pulau Jawa menuju Pulau Bali ataupun sebaliknya
melalui Selat Bali. Setiap harinya ada ratusan feri yang berlabuh di pelabuhan Ketapang. Ketujuh, Pelabuhan Harbour Bay. Pelabuhan Harbour Bay tidaklah seperti pelabuhan biasanya, terlebih pemandangannya di malam hari. Dari sini, kita bisa melihat lampu-lampu negara Singapura yang begitu indah. Wajar saja, banyak restoran bertarif mahal berjejer di wilayah Pelabuhan Harbour Bay. Kini Pelabuhan Harbour Bay telah menjadi salah satu destinasi wisata di Pulau Batam. Kedelapan, Pelabuhan Sunda Kelapa. Pelabuhan Sunda Kelapa, atau sering disebut Pasar Ikan, merupakan salah satu pelabuhan dengan sejarah panjang bagi kota Jakarta. Pasalnya, pelabuhan ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Pajajaran atau sekitar abad ke-12. Awalnya, Pelabuhan Sunda Kelapa bernama Pelabuhan Kalapa. Pelabuhan ini menjadi sebuah pelabuhan penting keluar masuknya barang ke wilayah Jakarta yang saat itu dikuasai oleh Kerajaan Pajajaran. Pada awal tahun 1970, nama Kalapa dirubah menjadi Sunda Kelapa. Kesembilan, Pelabuhan Batam Center. Berbeda dengan Harbour Bay, Batam Center lebih didominasi dengan kapal-kapal laut pengangkut barang. Banyak barang-barang dari Singapura dan Malaysia diimpor lewat pelabuhan ini. Jangan heran jika kita banyak menjumpai produk-produk impor dijual dengan harga murah di daerah Batam Center. Pada saat ini, ada dua macam kapal feri yang beroperasi, yakni Batam Face dan Penguin, dengan jadwal keberangkatan hampir tiap jam, mulai dari jam 6 pagi sampai jam 21 atau jam 9 malam. Ke-10, Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Tidak hanya bandara internasional di Tangerang yang dinamai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pertama, Kota Makassar pun menamai pelabuhannya dengan nama Pelabuhan Soekarno-Hatta. Pelabuhan ini dikelola oleh PT Pelindo Pelabuhan Indonesia dan terdapat terminal peti kemas. Terminal peti kemas merupakan wilayah keluar masuknya barang dari atau ke Makassar. Lokasi pelabuhan di Indonesia. Lokasi pelabuhan di Indonesia yang pertama yaitu Pulau Jawa dengan 17 pelabuhan. Kedua, Sumatera, 50 pelabuhan. Ketiga, Kalimantan, 8 pelabuhan. Keempat, Sulawesi, 16 pelabuhan. Kelima, Nusa Tenggara, 8 pelabuhan. Keenam, Maluku Utara, 10 pelabuhan. Ketujuh, Maluku, 13 pelabuhan. Kedelapan, Papua Barat, 7 pelabuhan. Kesembilan, Papua, 7 pelabuhan. Demikian, sekilas, Hari Dermaga Nasional. Semoga bermanfaat. Selamat memperingati Hari Dermaga Nasional.